Baik, saat ini saya akan menjelaskan apa itu feminisme multikultural. Saya akan menjelaskan pengertian feminisme dan juga pengertian multikultural. Jadi, saya mulai dari pengertian feminisme. Jadi, feminisme ini berasal dari kata Latin yaitu femina yang berarti perempuan. Nah, istilah ini merujuk pada gerakan sosial dan teori yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Nah, feminisme ini menentang diskriminasi dan penindasan yang dialami oleh perempuan-perempuan. Kemudian pengertian dari multikultural. Nah, kata multikultural ini berasal dari kata multi yang berarti banyak dan juga kultural yang merujuk pada budaya yang berbeda-beda. Kemudian secara keseluruhan multikultural ini mengacu pada pengakuan dan juga penghargaan terhadap keberagaman yang ada. Kemudian bagaimana jika feminisme dan multikultural ini disatukan? Nah, jadi feminisme multikultural ini adalah bisa kita artikan sebagai suatu gerakan yang berupaya mengangkat dan juga mengintegrasikan pengalaman yang dialami oleh perempuan, serta bagaimana suara-suara perempuan dari berbagai budaya itu dihargai dan juga menekankan pentingnya memahami isu-isu gender dalam perempuan atau dalam konteks yang beragam. Nah, kemudian dengan kata lain, feminisme multikultural adalah suatu pendekatan, ya. Jadi ini adalah suatu pendekatan dalam gerakan feminisme yang menekankan akan pentingnya memahami dan juga menghargai keberagaman pengalaman yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan ini mengakui bahwa pengalaman perempuan itu di berbagai dunia itu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, dan tidak bisa juga dipisahkan dari budaya, ekonomi, dan politik di mana mereka hidup atau di mana mereka tinggal. Nah, kemudian salah satu prinsip utama dari feminisme multikultural adalah pengakuan bahwa perempuan dari berbagai latar belakang yang mungkin berbeda itu memiliki pengalaman yang berbeda dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Mereka memiliki pengalaman yang unik dan kadang seringkali mereka ini terpinggirkan. Nah, kemudian feminisme ini berusaha untuk mengintegrasikan suara-suara perempuan dari berbagai budaya dan juga identitas, sehingga tidak hanya didominasi oleh perspektif barat, ya, yang seringkali kadangkala perspektif barat ini menjadi arus utama, ya. Kemudian feminisme multikultural ini terus berusaha untuk menggabungkan, ya. Jadi feminisme multikultural ini berusaha menggabungkan suara dan juga pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang mereka. Nah, kemudian tujuan dari feminisme multikultural ini, ya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perjuangan perempuan itu tidak hanya didominasi
oleh perspektif barat saja yang seringkali mengabaikan atau meremehkan pengalaman-pengalaman perempuan di berbagai penjuru dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana itu perspektif barat. Nah, apa itu perspektif barat? Nah, perspektif barat ini cenderung lebih memfokuskan pada isu-isu yang relevan bagi perempuan. Nah, di mana di negara-negara maju seperti hak reproduksi dan kesetaraan di tempat kerja, ya kadangkala tanpa mempertimbangkan konteks sosial mereka. Nah, dan juga budaya yang tentu berbeda-beda di setiap perempuan. Kemudian perspektif barat ini menjadi utama karena sejarah kolonialisme dan juga globalisasi di mana nilai-nilai dan norma barat ini seringkali dipaksakan atau diadopsi oleh budaya lain. Nah, contohnya misalnya ketika berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, perspektif barat ini semakin fokus. Ya, jadi perspektif barat semakin fokus pada legalitas dan kebijakan. Nah, sementara perempuan di berbagai budaya lain itu mungkin mereka itu lebih menekankan pada solidaritas atau juga lebih pada praktik budaya yang melindungi mereka. Nah, kemudian dengan mengintegrasikan berbagai suara dari feminisme ini, ya feminisme multikultural ini terus berusaha menciptakan pemahaman kepada perempuan, baik secara holistik tentang perjuangan para perempuan di seluruh dunia. Kemudian feminisme multikultural juga menyoroti isu-isu yang dihadapi perempuan di negara-negara berkembang. Nah, termasuk kemiskinan, kekerasan, dan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, feminisme ini mengajak untuk memahami bahwa perjuangan perempuan ya tidaklah homogen, melainkan itu bervariasi berdasarkan konteks lokal perempuan dan juga yang spesifik. Nah, kemudian pendekatan ini juga mengkritik feminisme yang liberal yang menganggap atau mereka terlalu fokus pada hak-hak individu tanpa memperhatikan sosial yang lebih besar. Nah, feminisme multikultural beranggapan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah memahami bagaimana sistem kekuasaan dan penindasan berinteraksi dengan ras, kelas, dan budaya-budaya yang ada yang tentu berbeda-beda. Nah, kemudian feminisme multikultural ini tidak hanya terbatas pada identitas perempuan saja, tetapi juga mengajak kita untuk memperhatikan pengalaman yang mungkin pengalaman laki-laki, bukan hanya perempuan dari berbagai latar belakang. Kemudian dengan memahami dinamika gender yang lebih luas ini, dengan memahami akan itu, feminisme ini berusaha untuk membangun solidaritas antara gender dan mengurangi penindasan di semua tingkatan. Jadi tidak hanya perempuan tapi di semua tingkatan, baik dari
anak-anak hingga orang dewasa semuanya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang juga berkontribusi besar dalam mengembangkan feminisme multikultural. Dari tokoh-tokoh ini, ya mereka ini menekankan pentingnya memahami pengalaman perempuan yang tentu beragam dan juga menjembatani perbedaan untuk membangun gerakan feminisme yang inklusif. Nah, kemudian isu interseksionalitas ya juga menjadi kunci dalam feminisme multikultural. Nah, konsep ini menjelaskan bagaimana berbagai identitas seperti ras, kelas, dan orientasi seksual. Nah, ini saling berinteraksi dan juga mempengaruhi pengalaman individu. Nah, dengan memahami interseksionalitas, ya, kita bisa atau kita dapat melihat bagaimana penindasan bekerja dalam cara yang lebih kompleks. Feminisme multikultural juga berfokus pada pentingnya dialog dan kolaborasi antara komunitas. Ya, dengan membangun jembatan antara perempuan dari berbagai latar belakang, ya, feminisme ini berusaha menciptakan ruang di mana semua suara didengar dan dihargai. Jadi ini penting untuk menciptakan solidaritas yang kuat dalam gerakan perempuan. Ya, di era globalisasi, ya saat ini ya feminisme multikultural semakin relevan karena isu-isu seperti migrasi dan globalisasi ini mengubah cara perempuan mengalami penindasan, ya, dan juga ketidakadilan yang mereka alami. Jadi melalui pendekatan ini, ya, kita dapat melihat bagaimana perempuan di seluruh dunia saling terhubung satu sama lain dalam perjuangan mereka, ya, meskipun dalam konteks yang berbeda. Nah, jadi dari feminisme multikultural ini mengajarkan kita atau menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Nah, ini adalah panggilan untuk memahami dan menghargai keberagaman dalam perjuangan perempuan, serta juga untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan gender tanpa kita mengabaikan kompleksitas yang ada. Kemudian melalui pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman yang beragam, ya, kita dapat membangun masa depan yang lebih inklusif dan juga lebih adil bagi semua perempuan dan juga bagi semua orang.